Polisi akhirnya menangkap 5 orang dalam kasus bentrok 2 kelompok geng motor yang menewaskan remaja di Bandung Barat. Puluhan anggota geng motor ditangkap. Mereka yang ditangkap membawa senjata tajam. Penyerangan geng motor yang menewaskan seorang juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera. Pemirsa, aksi tawuran antara 2 kelompok terjadi pada Senin dini hari di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pemirsa, aksi brutal geng motor viral di media sosial. Selain merusak kendaraan kelompok, seorang remaja di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban kebrutalan geng motor. Korban mengalami patah dan harus dirawat intensif. Seorang saksi mata mengatakan korban dianiaya dengan sayang nyawa batu. korban tak tertolong dan meninggal di rumah sakit akibat luka di sekujur tubuhnya. Dulu sebetulnya ketika memilih menjadi seorang geng motor atau gangster itu nggak ada pilihan dan memang nggak pilih-pilih, jadi memang mengalir aja. Saya lihat banyak teman-teman kalau dulu tuh kan keren, gagah gitu kan, kayak jadi lelaki sejati aja gitu kan. Sukanya apa ketika kita bisa menemukan keluarga kedua selain dari rumah. Ketika kita punya masalah di rumah ataupun di sekolahan, di lingkungan, ketika kita ke anak-anak atau ke teman-teman, ke tongkrongan, semuanya hilang, ya, menemukan keluarga baru yang bahkan sampai sekarang juga masih berhubungan, bahkan sama keluarganya juga. Teman-teman tuh banyak, jadi lebih bukan jadi kayak teman lagi, lebih kayak ke saudara aja gitu. Masa-masa kumpul, masa-masa lagi rolling di jalan, kebut-kebutan. Nah kalau dukanya memang ya subhanallah sekali ya. Dulu waktu itu kelas 1 SMA sempat terkena kasus juga. Pas naik kelas 2 juga kena kasus juga yang akhirnya DO segala macam. Dukanya ketika ngeliat orang tua sih ya, kebanyakan dukanya sih sebetulnya. Sebelum dia masuk geng kayaknya memang ada suatu kejadian waktu SMP ya. Dia itu main sama temennya. Nah di jalan ini ada yang ngeroyok tiba-tiba. Setelah kejadian itu kayak yang jadi punya dendam. Jadi dia ingin membalas kayaknya, kayak dari sorot matanya, dari kalau ibu bilang jangan gitu malah dia sengajain. Kalau di rumah baik tapi udah di luar kayak lepas aja kendali gitu. Nah setelah masuk ke geng itu ada kejadian lagi gitu ya sama temannya. Katanya Arifin sama temannya itu terlibat penyiksaan segala gitu ya, penyiksaan geng, mungkin balas dendam itu. Sampai masuk ini segala, ibu kan sedih gitu. Anak yang tadinya ibu bangga-banggain gitunya, ternyata kok ada masalah lebih besar gitu. Pokoknya ibu teh waktu itu mah sedih aja, sedih. Terus ibu ingat mungkin ibu punya dosa sama orang tua ya, dibalasnya sama anak gitu. Sebagai orang tua merasa gagal. Setelah sekian lama dijalani masa-masa kegelapan, jujur ya, hampir tiap malam itu saya ngerasain ketidaktenangan. Kalau diam di rumah tuh nggak tenang kalau diam di rumah itu, nggak bisa tidur kalau udah azan subuh baru bisa tidur, itu juga nggak sholat tapi ada tenang gitu. Nah sampai sempat sebelum tidur tuh mikir, masa kehidupan tuh masa terus kayak gini, kan nggak mungkin juga. Lalu ketemulah sama teman saya yang sekarang jadi istri saya, sahabat saya, yang sama-sama berangkat dari satu background yang sama. Kita sama-sama di organisasi, sama-sama aktif. Terus kebetulan dia juga sebagai ketua
GLR-nya atau Grab Ladies Road-nya di seluruh Indonesia. Dia sudah punya anak, dan akhirnya tahun 2020 kemarin kita menikah. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Setelah menikah, alhamdulillah Allah kasih hidayah, pindah rumah, pindah kontrakan, yang akhirnya punya lingkungan baru. Seorang suami bukan hanya bertugas menafkahi secara lahir saja kan, tapi harus membimbing juga anak dan istri menuju keridhaan Allah, menuju lebih baik lagi semuanya, termasuk anak juga. Ini investasi kita di akhirat. Apabila kitanya nggak baik, maka bagaimana mungkin anak akan menjadi baik? Punya lingkungan baru. Nah, di lingkungan baru itu Allah hantar teman-teman yang ngajak, sama-sama ngajak kepada kebaikan. Nah, setelah itu mulailah berjalan satu sedikit demi sedikit, mulai cari tahu, haus ilmu. Akhirnya rutinan ke pengajian. Alhamdulillah sampai sekarang istiqomah gitu. Awal-awal sih ketika belajar, bukan hijrah ya, kita belajar memperbaiki diri, mulai Allah rubah lingkungannya. Yang dulu teman-teman dukung, selalu support, kalau apa-apa tuh satu komando, siap ribut, siap apa gitu kan. Tapi pas kita belajar memperbaiki diri, teman-teman kayak balik kanan semua. Awal teman-teman, terus keluarga juga sama. Mungkin bukan nggak ada dukungan, tapi ya itu tadi, karena kaget. Berubah kan, balik lagi ke organisasi, keadaan udah pakai janggut, udah segala macam kan, anak-anak juga aneh. Tahu dulunya seperti apa, sekarang jadi gimana kan, kayak gimana gitu kan. Nah, itu pengalaman yang awal mungkin menyakitkan, kayak teman-teman bilang, wah Pin jadi teroris mana ya. Nah, itu salah satu pengalaman yang bikin saya bukan down ya, tapi loh jadi macu, lebih semangat lagi gitu kan. Saya, Eki, ada satu teman lagi si El juga, kita membentuk satu wadah. Tujuannya dulu karena waktu itu teman-teman dari geng yang lain udah ada, waktu itu si GBR belum ada. Nah, tahu sendiri di Bandung ini pusat terlahirnya dari geng motor yang sekarang di seluruh Indonesia banyak. Dulu kita nggak bisa akur, sama sekali nggak bisa akur. Dan ketika mulai bisa akur itu ketika teman-teman sudah belajar hijrah di bendera masing-masing, di organisasi masing-masing, kita ketemu di masjid. Nah, disitulah pemikiran-pemikiran perdamaian, kampanye perdamaian kita mulai satu persatu, lambat laun. Udah dibubarkan, udah ditembak, udah ditangkep, nggak bisa damai-damai. Yang bisa damai itu ketika kita bareng-bareng sama-sama di masjid udah. Waktu itu ketika dibuat satu wadah GBR Fisabilillah ini, tujuannya itu aja. Tujuannya satu, bukan untuk mengangkat nama si GBR sendiri, bukan. Sebab nama si GBR udah gede.
Cuman kita ini ada kepedulian kepada teman-teman sahabat-sahabat kita yang lain yang sama-sama dulu satu background lah, teman-teman yang dulu yang diajak sama kita nggak benar. Sekarang dengan adanya si GBR Fisabilillah ini menjadi satu wadah supaya teman-teman ini mau belajar menjadi lebih baik lagi. Tapi bukan menjadikan kecintaan yang berlebihan, bukan. Semata-mata mengembalikan kita dari asalnya anak geng motor, dari asalnya anak GBR menjadi kepada balik lagi kepada menjadi seorang manusia yang seutuhnya, yang mana dia mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tugasnya dia beribadah kepada Allah, tanggung jawabnya dia berdakwah. Dan sekarang alhamdulillah setiap program berjalan. Sekarang kita udah dulu bareng-bareng terus bikin acara segala macam, ada anniversary, ada acara apalah rutinan kita itikaf, tiap sebulan sekali kita rutin itikaf. Teman-teman coba pikir, dari 5.000 orang teman ini berapa banyak teman-teman kita, real teman-teman kita yang ngajak kita kepada kebaikan, yang ingetin sholat, yang ingetin, kalaupun ada itu nggak banyak. Setinggi apapun kalian berorganisasi, pendidikan setinggi apapun kalian, ataupun kalian mau melakukan mun istilahnya kalau bahasa Sunda memarane rek baung-baung anak edan-edanan, tetap kalian tidak bisa menghilangkan sejarah dulu, sahabat-sahabat dulu. Maka kalau teman-teman yang lain sudah mulai belajar, ya kenapa kita enggak? Teman-teman dimanapun berada, saya titip, kalau sekiranya kita belum bisa menjadi orang yang baik, tolong jadilah teman yang baik. Minimal cari teman yang baik. Kalau sudah punya, kalau sudah ada, jangan dihilangkan. Sebab itu langka.